我？是吗？ Halo guys, kembali lagi bersama channel Darul Reyhan. Kali ini Mimin akan nerusin alur cerita The Great Ruler. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini sekaligus ngebantu Mimin selaku penulis naskah dan pengedit video. Tanpa bacot lagi, yuk gaslah baku hantam. Di awal episode 4 kali ini, terlihat Mu Chen mengajak Qiyuan ke sebuah ruangan teknik spiritual. Yang mana ketika 2 bulan yang lalu, Mu Chen bersama Master Mo pernah masuk ke ruangan spiritual. Dan menemukan benda yang cukup menarik. Pada saat itu, Mu Chen hendak meminjamnya untuk berlatih. Namun sayang, Master Mo tidak mengizinkan, karena hanya murid lama di kelas surgawi yang diperbolehkan meminjam teknik spiritual tersebut. Jadi, tujuan utama Mu Chen mengajak Qiyuan ke ruangan teknik spiritual, hanya untuk meminjam namanya saja. 一会儿再告诉你。2个月前，我随牧师去了2楼，当时我特别想借出去修炼，觉得得是天界老生才能借。在这儿呢。这可是危险性灵诀森罗死印。 Ketika Mu Chen mengambil teknik spiritual yang ia ceritakan, betapa terkejutnya Qiyuan ketika mengetahui kalau teknik spiritual tersebut adalah teknik berbahaya, yakni segel kematian Saint Luo. Beraninya kau mengambil teknik spiritual ini, tidaklah kau tahu pada waktu itu ada 2 senior yang hampir lumpuh karena mempelajari teknik spiritual ini, ucap Qiyuan kepada Mu Chen. Mu Chen sendiri sudah mengetahui hal tersebut. Mu Chen beralasan bahwa kedua senior itu tidak memiliki energi yang cukup dominan, kebetulan kekuatan spiritualku sangat dominan, dan untuk saat ini, aku pasti bisa mencobanya. Namun tetap saja, Qiyuan tidak mau membantu Mu Chen untuk mengambil teknik spiritual tersebut, karena teknik segel kematian Saint Luo sangat berbahaya untuk Mu Chen. 之前有2位天界学员就因为修炼了它。此事我也听说过，修炼，我想我可以试试。不行。 学院规定了，就是为了安全起见。 Tiba-tiba dari arah lain, terlihat Hong Li sedang berjalan ke arah mereka. Hong Li menawari Mu Chen sebuah bantuan untuk meminjam teknik spiritual segel kematian Saint Luo yang diinginkan oleh Mu Chen. Mendengar itu, Qiyuan langsung berubah pikiran dan mau untuk membantu Mu Chen meminjam teknik spiritual yang ada di tangannya. 不用，我帮沐晨借。不需要我帮忙，有千儿姐帮忙就够了。 那我就不打扰了。红玉的人个个都是墙头草。 Setelah Hong Li pergi, Qiyuan mengatakan kalau orang dari wilayah Hong adalah penjilat, tidak terkecuali pemimpin wilayah Hong yaitu ibu dari Hong Li. Hong Li juga mendekati Liu Mubai dan Mu Chen, karena pasti ingin mendapatkan keuntungan. Nih cewek-cewek memang suka berantem ya guys ya. Qiyuan akan membantu Mu Chen meminjam teknik spiritual ini dengan satu syarat, Mu Chen harus berlatih teknik ini di bawah pengawasannya. Dalam pelatihan di dataran Beiling yang akan dilaksanakan setengah bulan lagi, kau harus satu tim denganku, ucap Qiyuan kepada Mu Chen. Qiyuan menjelaskan, setiap beberapa saat murid kelas surgawi akan berlatih di sebuah hutan Beiling yang dipenuhi oleh monster, dan para murid bebas untuk memilih tim mereka masing-masing. Dalam pelatihan tersebut, para murid yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan apresiasi berdasarkan tingkat jumlah monster yang dibunuh, dan peringkat 3 teratas akan mendapatkan pil pengumpul roh dari akademi. Mu Chen menyadari bahwa pil pengumpul roh yang dimaksud oleh Qiyuan adalah sebuah pil yang mampu untuk menaikkan ranah ke spiritual movement tahap akhir. Akan tetapi, persaingan di dataran Beiling cukup ketat, karena semua murid kelas surgawi akan ikut serta. 我可以帮你借，必须在我盯着的时候才能修炼。听千儿姐的，半个月之后的北灵之源修行， 我们要在那个灵兽横行的北灵之源修行， 数量和等级排名给予奖励， 能帮助冲击灵动境后期的灵丹。 到时候天界学员基本都会参加，所以我才提前拉上你。我帮你借灵诀去。 Beberapa saat kemudian, Qiyuan kelihatan sudah berhasil meminjam teknik spiritual terlarang, dan tentu saja langsung membuat Mu Chen hendak mengambil teknik spiritual tersebut. Hei, apakah kau lupa bahwa aku harus mengawasimu dalam berlatih teknik spiritual ini? Karena kamu tidaklah boleh berlatih sendirian, ucap Qiyuan yang masih terus saja memberikan perhatian kepada Mu Chen, karena berlatih teknik ini akan lebih aman jika di tempat yang banyak mengandung energi spiritual. Qiyuan lantas
memikirkan tempat tersebut dan lantas mengajak Mu Chen untuk pergi ke tempat itu. Beberapa saat kemudian di sebuah formasi spiritual tingkat 3, Qianer kelihatan mengajak Mu Chen untuk berlatih di tempat ini. Karena tentu saja tempat ini adalah tempat utama untuk berlatih di Akademi Beiling, yang mana terdapat energi spiritual yang cukup kental di tempat ini. Formasi spiritual tingkat 3 ini sendiri dirancang oleh master formasi dari 5 akademi besar, yang sudah mendapat bayaran dari Akademi Beiling dan merupakan satu-satunya formasi spiritual tingkat 3 di seluruh alam Beiling, serta yang paling penting adalah, formasi spiritual tingkat 3 ini, hanya bisa dimasuki oleh murid kelas surgawi. Berlatih di tempat yang banyak mengandung energi spiritual seperti ini, cukup menguntungkan bagi Mu Chen. Jika dia ingin melatih teknik segel terlarang Saint Luo, bisa untuk pergi ke area inti. Karena energi spiritual terbesar ada di tempat inti formasi, ternyata, sudah banyak murid-murid dari kelas surgawi yang sedang berlatih, dan salah satunya adalah Moling. Ada seorang murid bernama Luotong bertanya kepada murid lain, siapakah bocah yang terlihat seperti sangat akrab dengan Qianer? Dia adalah Mu Chen dari kelas bumi, yang baru saja masuk ke dalam kelas surgawi setelah berhasil mengalahkan Liu yang dari wilayah Liu kemarin, jawab murid lain yang mengetahui identitas Mu Chen. Sementara itu, Mu Chen juga bertanya kepada Qianer, siapakah orang yang sedari tadi melihatnya? Dia adalah Luotong. Jangan berurusan dengannya, karena dia adalah murid lama di sini namun belum mencapai ranah spiritual rotasen, serta sudah kehilangan hak untuk masuk ke dalam 5 akademi besar. Dia dikenal selalu mencari masalah dengan murid lain, dan tujuan dia datang ke formasi ini, hanyalah untuk bermain-main 那人 saja. 是谁？那家伙叫罗统，没事少。他18岁了还没进入灵轮境，没了目标也就破罐子破摔了。到这巨灵镇也不好好修炼，玩一般，谁惹谁一身腥。 Karena tidak ingin mempunyai masalah dengan Luotong, Mu Chen meminta Qianer untuk segera memberikannya teknik terlarang Shen Luo agar bisa dipelajari sekarang juga. Pada saat mencoba teknik terlarang tersebut, Mu Chen mengatakan bahwa teknik ini memang teknik berbahaya karena mempunyai informasi yang sangat rumit. Mu Chen langsung memulai berkultivasi untuk mempelajari teknik spiritual terlarang Shen Luo. 有着灵阵相助，看样子挺顺利的。那小子在搞什么鬼？ Ketika sudah beberapa saat berkultivasi, energi spiritual yang berada di formasi, seperti tersedot ke arah Mu Chen, dan tentu saja membuat murid-murid lain kaget, tidak terkecuali Moling yang menganggap Mu Chen bukanlah murid biasa. Qianer sendiri yang melihat hal ini, cukup khawatir dengan kondisi dari Mu Chen. Qianer mencoba untuk menyentuhnya, namun seperti yang kita lihat bahwa energi spiritual di sekitaran Mu Chen tidak mengizinkan hal tersebut. Kenapa penyerapan energi spiritual ini begitu cepat? Ucap Qianer sembari khawatir kepada Mu Chen, terlihat tubuhnya juga sudah dipenuhi corak-corak dari teknik terlarang Shen Luo. Cukup gawat jika diteruskan, pasti akan menyerang nadi dari Mu Chen. Ucap Qianer dengan penuh kekhawatiran kalau Mu Chen akan gagal dan mendapatkan masalah karena mempelajari teknik itu. Di saat yang sama juga, menurut Moling tidak perlu memanggil Master Mo, karena dia menganggap Mu Chen belum mengeluarkan kemampuan maksimalnya dalam mengendalikan teknik terlarang Shen Luo. Pada akhirnya cukup beruntung, dengan kemampuan teknik spiritual seni pagoda agung, Mu Chen mampu untuk menekan teknik terlarang Shen Luo tepat waktu. Dan terlihat bahwa Mu Chen berhasil mempelajari tahap awal dari teknik terlarang ini. Keberhasilan Mu Chen tentu saja tidak disenangi oleh Luotong, yang menganggap bahwa Mu Chen hanyalah seorang murid baru, namun sudah membuat kegaduhan di area inti formasi spiritual tingkat 3 ini. Hahaha, peraturan ini kan hanya dibuat oleh kalian saja yang ingin menindas murid baru, padahal sudah jelas menurut akademi. Siapapun murid kelas surgawi diperbolehkan untuk masuk ke dalam area inti ini, ucap Qianer kepada Luotong.
Menurut Luotong, bukannya Mu Chen tidak boleh masuk ke dalam area inti, namun Mu Chen harus lulus kualifikasi dulu, di mana di dalam kualifikasi tersebut, Mu Chen harus mengalahkan murid senior. Contohnya adalah dirinya. Karena risau dengan kelakuan Luotong, Qianer memutuskan untuk mengajak Mu Chen pergi dan jangan menghiraukan orang gila di hadapan mereka. 今儿要是我找茬，那我就找茬。 Secara mengejutkan, Luotong kembali menghalangi Qianer dan Mu Chen, sembari berkata, aku ingin melihat si jenius yang dipilih oleh jalan spiritual. Apa hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita saja? Dia juga membuat sebuah taruhan, di mana jika dia kalah dalam pertarungan melawan Mu Chen, untuk kurun waktu, setengah tahun tidak akan pernah masuk ke dalam area inti formasi spiritual. Qianer yang merasa kesal, lantas hendak memberi pelajaran kepada Luotong, akan tetapi di sini Mu Chen menghentikannya. Sembari menyetujui tawaran yang diajukan oleh Luotong karena tidak ingin merasa tertindas jika lain kali dia latihan di tempat ini. 凭什么被铃鹿选中呢？不再进这聚灵阵。虽然我不想出风头，在这天界就不得安生了。我刚修炼了一部灵诀，还望赐教。 Aku baru saja belajar teknik spiritual, jadi mohon bimbingannya. Ucap Mu Chen sembari bersiap untuk melawan Luotong. Tentu saja Mu Chen sebagai anak baru, membuat murid-murid lain kaget. Karena dia langsung berani melakukan pertarungan dengan Luotong, yang notabene adalah murid senior. Hah, pantas saja dia mendapat kualifikasi di jalan spiritual. Ternyata bocah bernama Mu Chen ini cukup bernyali, ucap Moling yang mengagumi keberanian yang ditunjukkan oleh Mu Chen. 来吧！ Dalam beberapa gerakan pertarungan, terlihat Mu Chen dan Luotong masih berimbang satu sama lain. Namun tentu saja Luotong memiliki sedikit keuntungan, karena punya ranah yang lebih tinggi guna menyulitkan Mu Chen di pertarungan ini. Dari arah lain Qianer meminta Mu Chen untuk berhati-hati karena saat ini Luotong akan menggunakan teknik spiritual pedang dari wilayah Luo untuk menyerang. Tanpa berlama-lama Mu Chen langsung menggunakan teknik terlarang Shen Luo untuk melawan Luotong kali ini, dan senior Luotong, aku memenangkan pertandingan kali ini, ucap Mu Chen dengan percaya diri karena bisa mengalahkan Luotong di hadapan murid-murid lain. Murid-murid lain yang melihat kekalahan Luotong, langsung memuji Mu Chen karena menurut mereka, kekuatan yang dimiliki oleh Mu Chen sudah layak untuk bertarung dengan Liu Mubai, serta juga layak memperebutkan kuota masuk ke-5 Akademi Besar. Sementara itu Moling langsung menyapa Mu Chen, untuk sekedar memberikan selamat dan berkenalan secara langsung dengan Mu Chen. Tidak lupa juga, Moling menawari Mu Chen untuk masuk ke dalam timnya di pelatihan di daratan Beiling nantinya, karena seperti yang diketahui, kalau Moling punya cukup pengalaman dalam berburu monster. 想和墨尘学弟结识一下而已，不知墨尘学弟可有组队人员了？木灵，你少打我们家木尘的。 Namun, tentu saja hal tersebut tidak diizinkan oleh Qianer, karena menurutnya kalau Mu Chen sudah menjadi bagian dari timnya dalam pelatihan di dataran Beiling yang akan dilakukan setengah bulan lagi. Sementara dari arah lain, Master Mo juga ternyata hadir di formasi spiritual, serta memperhatikan kalau Mu Chen mempelajari teknik terlarang Shen Luo, yang juga ternyata sudah dipelajari olehnya terlebih dahulu. By the way guys, ini Master Mo apa bukan ya? Ah ya udah deh. Kehadiran orang misasi sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih dan sampai jumpa, dadah.